Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah perayaan di balik kamera antar panggung sosial media dan kursi kosong di ruang pengambilan keputusan. Apa sih maksudnya gitu ya? Biasanya kan kalau kita ngeliat-ngeliat sosial media gitu ya, apalagi kalau ada pejabat baru dilantik, begitu heboh, bahkan setiap instansi itu mengupload foto atas pelantikannya gitu ya. Oke, yuk kita mulai. Dalam era digital yang semakin mendominasi hampir di kehidupan, segala sesuatu seolah tidak lengkap tanpa kehadiran jejak sosial media. Bahkan di ranah pemerintah, digitalisasi telah merambah jumlahnya jauh melalui layanan publik, menjangkau aspek-aspek yang sifatnya simbolik daripada substansial. Salah satu fenomena yang semakin umum terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia, adalah tradisi merayakan pelantikan pejabat publik melalui unggahan sosial media. Tentunya yang penuh dengan seremonial. Foto-foto pejabat baru yang tersenyum di balik kemejanya, dan ya bunga-bunga segar dalam simbol-simbolnya di luar tangannya, serta sederet ucapan selamat yang mengalir dari berbagai kalangan, seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pelantikan. Namun, apakah esensi dari pelantikan seseorang pejabat terletak pada fotonya yang tersebar di media sosial, atau pada tanggung jawab yang kini diembannya? Di negara lain, seperti misalkan Finlandia, Norwegia, atau Jepang, pelantikan pejabat kerap langsung dengan cara yang jauh lebih sederhana, hampir tanpa exposure publik yang berlebihan. Proses tersebut lebih berfokus pada bagaimana seorang pejabat tersebut mempersiapkan diri untuk langsung bekerja, bukan pada bagaimana ruang kerja mereka dihias untuk keperluan sosial media. Fenomena seremonial di media sosial. Di Indonesia, ketika seorang pejabat baru dilantik, tidak jarang media sosial dipenuhi dengan ucapan selamat yang mengalir deras. Instansi pemerintah berbondong-bondong memasang foto pejabat yang baru saja dilantik, lengkap dengan kalimat puitis atau rangkaian harapan besar bagi masa depan. Jika seseorang menjelajahi akun resmi dinas-dinas tertentu, ya, terlihat jelas betapa acara pelantikan ini tidak sekedar formalitas, melainkan sebuah perayaan tersendiri. Dinas tersebut tentu saja menyediakan fotografer profesional ataupun digital marketer profesional ataupun ya digital sosial media profesional untuk memastikan bahwa momen tersebut diabadikan dengan sempurna. Selain itu, foto-foto dipoles, diberi filter, dan disebarkan melalui platform sosial media. Tak jarang, acara pelantikan ini juga disertai dengan serangkaian seremonial seperti pemotongan pita, penandatanganan prestasi, hingga jamuan makan bersama gitu ya. Nah, antara exposure dan tanggung jawab, pertanyaannya adalah, apakah semua exposure ini benar-benar diperlukan? Di banyak negara, khususnya di Skandinavia gitu ya, pelantikan pejabat justru seringkali hanya diumumkan melalui pernyataan pers singkat atau bahkan sekedar catatan di situs web resmi pemerintah. Tidak ada foto bunga, apalagi ruang kerja yang dihias, dan tidak ada pidato panjang lebar yang dipublikasikan di berbagai platform. Hal ini mencerminkan filosofi apa sih? Ya, mereka mencerminkan filosofi yang berbeda dalam memandang jabatan publik. Di negara tersebut, menjadi pejabat publik adalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan panggung untuk meningkatkan popularitas atau membangun citra pribadi. Kembali ke esensi pemimpin, dalam perspektif satir, exposure yang berlebihan ini dapat dianalogikan sebagai seorang pemain bola yang baru saja dikontrak oleh klub besar gitu ya. Nah, namun lebih sibuk berpose dengan jersey barunya di depan kamera ketimbang berlatih di lapangan. Seremonial ini seolah-olah memberikan ilusi bahwa kerja keras telah selesai. Padahal sesungguhnya inilah saat di mana tugas dan tanggung jawab baru saja dimulai. Di balik nilai exposure sosial media yang seharusnya menjadi fokus adalah seberapa jauh pejabat tersebut mampu menjawab ekspektasi publik. Apalagi dengan mengunggah foto pelantikan, masalah infrastruktur bisa selesai lebih cepat seharusnya. Apakah dengan mempublikasi foto ruang kerja baru, angka kemiskinan bisa menurun? Wajar tidak. Apakah dengan
mengunggah foto ataupun ucapan selamat pelantikan, pengumuman ya CPNS bisa selesai? Ya tentu belum gitu ya. Nah, kontras dengan negara tanpa exposure berlebihan, mari kita bandingkan dengan negara Jepang. Misal, ketika seorang pejabat baru diangkat, ini seringkali tidak ada satupun foto mereka tersebar luas di sosial media. Pelantikan dilakukan dengan sederhana, yang hanya dihadiri oleh segelintir orang yang memang berkepentingan dalam banyak kasus gitu ya. Pejabat bahkan langsung memulai pekerjaannya tanpa perayaan apapun. Fenomena ini menciptakan kesan bahwa jabatan tersebut adalah bagian dari rutinitas pemerintahan yang harus berjalan secara efisien. Pejabat yang dilantik dianggap tidak memerlukan validasi sosial dalam bentuk exposure besar-besaran. Fokus mereka adalah bagaimana menciptakan yang berdampak nyata, bukan bagaimana cara membangun citra di mata publik melalui sosial media. Mengapa tradisi ini bertahan? Meskipun exposure ini kerap dikritik sebagai tidak esensial, ya, tradisi ini tetap bertahan. Salah satunya alasannya adalah adanya kebutuhan untuk memperlihatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menunjukkan proses pelantikan di depan publik. Diharapkan masyarakat bisa merasakan lebih dekat dengan pemerintah. Namun di sisi lain, tradisi ini juga dipelihara oleh budaya birokrasi yang masih syarat dengan simbolisme. Dalam budaya ini, jabatan publik seringkali dianggap sebagai sebuah pencapaian pribadi yang layak dirayakan, bukan sebagai tanggung jawab yang penuh resiko dan tantangan. Satir sebagai kritik konstruktif, kajian ini bukan bertujuan untuk meremehkan makna dari sebuah pelantikan, melainkan untuk mengajak kita semua merefleksikan apa yang sebenarnya kita rayakan. Jika pelantikan pejabat lebih banyak dihabiskan untuk sesi foto, mungkin sudah saatnya kita bertanya apakah orientasi kita sudah berjalan di jalur yang benar. Sebagai bentuk satir, fenomena ini dapat dianalogikan dengan perayaan ulang tahun, tanpa kue tentunya, di mana lilin ditiup tanpa adanya substansi di balik perayaan tersebut. Seorang pejabat yang baru dilantik idealnya adalah individu yang memahami bahwa pelantikan hanyalah sebuah gerbang menuju tanggung jawab yang lebih besar, bukan panggung untuk berfoto. Penutupan, mengembalikan fokus pada tugas dan tanggung jawab. Pada akhirnya, pejabat publik adalah representasi dari harapan masyarakat. Mereka diangkat bukan untuk menghias feed sosial media kita, melainkan untuk menghadirkan perubahan nyata. Di tengah exposure yang kian masif, mungkin sudah saatnya kita mulai merayakan hal-hal yang lebih substansial seperti keberhasilan sebuah proyek ataupun kebijakan membangun sumber daya manusia yang lebih baik lagi, ataupun nantinya adalah membangun masa depan Indonesia yang lebih baik lagi, yang berdampak positif. Nah, alih-alih berlama-lama dalam seremonial yang hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat atau sesaat. Sebagaimana halnya kursi kerja yang nyaman bukan indikator keberhasilan seorang pejabat. Foto pelantikan yang estetik bukanlah cerminan dari efektivitas kerja mereka. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.